Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali bersama dengan saya dalam seri Renungan SKS. Hari ini kita akan berbicara tentang difitnah karena hidup benar. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu ya Tuhan, yang selalu menyertai hidup kami sampai dengan hari ini. Terima kasih karena Engkau melihat setiap perjuangan, kesetiaan dan air mata kami. Ajarlah kami terus Tuhan untuk tetap hidup di dalam kebenaran, sekalipun harus menghadapi penolakan dan ketidakadilan dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dunia yang penuh kompromi ini, hidup benar tidak selalu mendapat penghargaan. Ada kalanya seseorang yang hidup dengan jujur justru dianggap salah. Orang yang mempertahankan integritas bisa kehilangan kesempatan, ditolak bahkan difitnah. Hal itulah yang juga terjadi dalam kehidupan Yusuf. Setelah berani berkata tidak kepada dosa, ia justru menjadi korban fitnah istri Potifar. Akibatnya saudara, ia kehilangan posisi yang baik dan harus masuk penjara. Secara manusia, keadaan ini tampaklah tidak adil. Namun melalui peristiwa ini, kita bisa belajar untuk melihat bahwa Tuhan tetap bekerja bagi orang yang memilih hidup dalam kebenaran. Mari kita membacanya dalam Kejadian 39 ayat 13 sampai 23. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang." Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar." Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, "Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu," maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 kebenaran sejati yang kita temukan pada bacaan ini. Yang pertama, hidup benar tidak selalu mudah, di ayat 13 sampai 18. Setelah ditolak oleh Yusuf, istri Potifar merasa malu dan marah. Ia selalu membuat cerita palsu dan menuduh Yusuf
berusaha memperkosanya. Yusuf mengalami penderitaan bukan karena kesalahannya saudara, melainkan karena ia memilih hidup dalam kebenaran. Seringkali dalam hidup ini orang juga berpikir bahwa jika hidup taat kepada Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, maka semua masalah akan hilang. Namun Alkitab menunjukkan berbeda saudara, bahwa ketaatan itu tidak selalu membuat jalan hidup seseorang menjadi mudah. Kadang justru karena mempertahankan kebenaran, seseorang harus menanggung risiko dan penderitaan. Itulah sebabnya 1 Petrus 3 ayat 14 berkata, "Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia." Jadi saudara, orang yang hidup dalam kebenaran belum tentu terhindar dari penderitaan, fitnahan dan ketidakadilan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan berkenan atas hidupnya. Dan yang kedua saudara, rencana Tuhan bagi orang yang hidup dalam kebenaran di ayat 19 sampai 20. Potifar menjadi marah dan memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Dari sudut pandang manusia saudara, hidup Yusuf tampaknya semakin terpuruk. Setelah dijual sebagai budak, sekarang ia menjadi narapidana. Namun sebenarnya saudara, Tuhan sedang membawa Yusuf ke tahap berikutnya dalam rencananya. Apa yang tampak sebagai kegagalan ternyata merupakan bagian dari proses Tuhan untuk mempersiapkan Yusuf menjadi pemimpin di Mesir. Seringkali saudara, kita juga tidak memahami jalan Tuhan saat sedang berada di tengah kesulitan, pergumulan, dan juga beban berat. Namun saudara, Tuhan tidak pernah kehilangan kendali atas hidup orang percaya. Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itulah Roma 8 ayat 28 katakan. Jadi apa yang terlihat sebagai kemunduran, seringkali itu menjadi bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Dan yang ketiga, penyertaan Tuhan ada bagi orang yang hidup dalam kebenaran di ayat 21 sampai 23. Meskipun Yusuf berada di penjara, tetapi Alkitab kembali menegaskan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan tidak meninggalkan Yusuf saat berada dalam keadaan yang sulit. Bahkan justru di penjara saudara, Tuhan membuat Yusuf memperoleh kepercayaan dari kepala penjara dan berhasil dalam tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan tidak ditentukan oleh keadaan hidup seseorang. Di istana, di rumah budak, maupun di penjara, Tuhan tetap hadir bersama Yusuf. Mazmur 34 ayat 20 katakan, "Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu." Jadi saudara, tempat yang sulit itu tidak pernah menghalangi penyertaan Tuhan bagi orang yang hidup dalam kebenaran seperti Yusuf. Jika hari ini saudara sedang mengalami perlakuan yang tidak adil, difitnah, bahkan juga diperlakukan semena-mena, jangan terburu-buru untuk kecewa pada Tuhan. Tetaplah hidup benar saudara, meskipun tidak semua orang menghargai saudara. Percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja melalui setiap proses kehidupan saudara. Apa yang saat ini terlihat sebagai kerugian atau penderitaan, bisa jadi itu menjadi bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar di masa depan buat saudara. Ingatlah saudara,
Kebenaran mungkin membuat kita menderita untuk sementara, tetapi ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang tetap setia kepadanya. Pertanyaannya adalah, apakah saya tetap bertahan dalam kebenaran ketika harus menanggung resiko? Apakah saya percaya Tuhan tetap bekerja di tengah situasi yang tidak saya mengerti? Dan apakah saya yakin bahwa penyertaan Tuhan itu lebih penting daripada kenyamanan hidup? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kuatkanlah kami untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Tolong kami ya Tuhan untuk tetap percaya kepadamu saat menghadapi ketidakadilan dan penderitaan dalam hidup ini. Biarlah kami tetap setia karena kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai dan memegang hidup kami. Berkati saudaraku yang mendengar firman Tuhan hari ini, dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan usaha mereka, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, bahkan jika ada yang studi, Tuhan berkati dan buat mereka beruntung, bahkan masa depannya diberkati Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dengan keteguhan iman, keberanian untuk hidup benar, dan keyakinan bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara yang setia kepadanya dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jika membutuhkan doa, konseling, dan pelayanan pribadi, saudara bisa menghubungi nomor yang tertera pada video ini. Demikian firman Tuhan hari ini, saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa pada seri renungan SKS selanjutnya. Shalom.